Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak orang Kristen menyangka bahwa setiap nyanyian rohani yang menjadi lagu favorit orang Kristen pada masa kini sudah menjadi lagu favorit orang Kristen dari zaman ketika lagu itu diciptakan. Memang ada nyanyian rohani yang tetap populer sejak diciptakan sampai saat ini. Tetapi tidak demikian halnya dengan lagu Natal yang akan kita bahas bersama-sama. Kata-kata dan not lagu ini sudah berkali-kali diubah. Sepertinya akan terlupakan, lenyap, tak berbekas. 1 abad kemudian, barulah lagu Natal Bala Tentara Surga ini mulai muncul sebagai salah satu lagu Natal yang paling disukai oleh orang-orang Kristen di seluruh dunia. Siapakah pengarang melodi lagu ini? Siapakah pengarang syair lagu ini? Syair lagu Natal ini dikarang oleh Charles Wesley. Dia adalah seorang penulis nyanyian rohani terbesar sepanjang abad. Kisah hidupnya tentunya sudah dikenal oleh banyak orang. Bersama dengan kakaknya yang bernama John Wesley, ia menjadi pembina aliran Kristen yang kemudian dikenal sebagai Gereja Metodis. Pada masa hidupnya, dari tahun 1707 sampai 1788, ia menciptakan sebuah besar lagu rohani. Tidak kurang 6.500 lagu rohani. Charles Wesley biasa menulis dengan sangat cepat ketika ia mengarang sebuah lagu baru. Ia jarang meredaksikan karangannya. Orang lainlah yang meredaksikan karangannya, terutama kakaknya, John Wesley. John Wesley menjadi redaktur kumpulan nyanyian rohani yang jumlahnya mencapai 56 jilid. Dan nyanyian Gita Surga Bergema dikarang oleh Charles Wesley pada tahun 1738. Pada tahun itu juga, sebelum ia mengarang syair lagu ini, Charles Wesley mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh sesudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen KTP. Ia sempat menjelaskan dalam bentuk puisi apa itu arti kelahiran Yesus Kristus. Anehnya dalam syair karangannya itu, ia tidak menyinggung soal kelahiran Yesus. Bayi kudus di palungan, kandang binatang, gembala di padang, semua hal itu tidak disebut-sebut. Bahkan baris-baris pertama tentang lagu yang merdu dan malak yang berseru ditambahkan kemudian oleh orang lain, bukan oleh Charles Wesley. Artinya, Charles Wesley memulai syairnya kira-kira dengan kata-kata demikian. Cakrawala bergema, mulia Sang Maharaja. Pengarang yang selalu cepat dalam menciptakan sebuah syair itu tidak memberi judul apapun pada hasil karangannya. Di sebelah atas kertas di mana ia menuliskan syair ciptaannya itu hanya tertulis lagu rohani untuk hari Natal. Lalu bagaimana proses perubahan lagu ini hingga sampai saat ini masih kita nyanyikan? Syair karangan Charles Wesley itu mula-mula diterbitkan pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1739. Tetapi banyak orang Kristen merasa kata-kata syair itu kurang pas. Misalkan kata dalam bahasa Inggris pada baris pertama yang berarti cakrawala sudah dianggap kuno. Ada berbagai perubahan yang diusulkan. Kedua baris pertama pernah diubah menjadi jagat raya memproklamirkan Kristus kini telah lahir. Namun usul peredaksian ini pun tidak berkenan di hati kebanyakan orang Kristen saat itu. Kemudian seorang penyunting kumpulan lagu pilihan mencoba mengubahnya lagi. Dari karangan aslinya yang terdiri atas 10 bait dan yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris saja, ia membuat 4 bait. Sisanya yang 6 bait digabungkan menjadi 3 bait saja, masing-masing terdiri dari 8 baris. Kedua baris pertama yaitu kalimat tentang bala tentara surga
yang rupanya ini dibubuhkan oleh redaktur musik itu sendiri, kemudian diolahnya menjadi semacam refrain yang diulangi di belakang setiap baitnya. Melalui berbagai perubahan itu, kata-kata lagu Kita Surga Bergema akhirnya memperoleh bentuk seperti yang biasa kita nyanyikan di dalam masa raya Natal. Tak dapat dipastikan siapa redaktur yang sebenarnya membuat saduran lagu itu. Lagu Kita Surga Bergema tidak hanya mengalami berbagai perubahan dalam susunan kata-katanya, tetapi juga hampir terlupakan oleh umat Kristen pada masa penciptaannya. Seandainya sesuatu yang tak terduga ini tidak terjadi, nyanyian ini mungkin sudah lenyap sama sekali dari peredaran. Kejadian apakah yang tidak terduga itu? Kejadian apakah yang kemudian mempopulerkan lagu ini? Seorang tukang cetak sedang mengerjakan sebuah buku liturgi dan doa bukan untuk aliran Metodis, tetapi untuk gereja Inggris, gereja negara, yaitu gereja Anglikan. Kebetulan ada satu halaman kosong dalam buku itu. Untuk mengisi halaman kosong itu, tukang cetak tersebut mencetak syair Natal karangan Charles Wesley. Sesudah dicetak, para pembesar gereja Inggris baru menyadari bahwa syair karangan ini adalah karangan seorang yang mereka anggap sebagai seseorang yang memimpin suatu aliran di luar gereja Inggris. Tak pelak lagi, mereka mengusulkan supaya syair tersebut jangan dimuat lagi pada edisi berikutnya. Tetapi sudah terlanjur. Ada sejumlah anggota gereja negara, gereja Anglikan yang menyukai lagu itu. Jadi syair itu tidak dicabut. Pada zaman itu, syair Natal karangan Charles Wesley sudah biasa diterapkan atau disandingkan dengan berbagai melodi atau lagu yang ada. Ada yang cocok, ada pula yang kurang cocok. Maka dari itu, lagu Kita Surga Bergema ini tidak kunjung populer untuk jangka waktu yang lama. Siapakah yang akhirnya mengarang not-not yang riang dari lagu ini, yang selalu mengalun di tiap bulan Desember? Untuk menyelidiki ceritanya, mari kita melintasi Samudera Raya ke negeri Jerman. Dalam pembahasan kita kali ini, tidak cukup tempat untuk menceritakan keseluruhan kisah hidup dari Felix Mendelssohn. Felix Mendelssohn termasuk salah seorang komponis barat terbesar pada abad ke-19. Saat ini kita akan melihat sedikit informasi mengenai kalangan Mendelssohn yang selalu berkumandang setiap tahun pada hari raya Natal. Felix Mendelssohn lahir di kota Hamburg pada tahun 1809. Keluarganya adalah pemodal dan sarjana bangsa Jerman, orang terhormat, keluarga yang kaya raya. Menurut garis keturunan, mereka adalah orang Yahudi. Tetapi menurut agama, mereka adalah orang Kristen yang setia. Felix dibesarkan dalam lingkungan yang serba nyaman, baik jasmani maupun rohani. Pada umur yang sangat muda, anak laki-laki itu sudah terlihat memiliki bakat musik yang cemerlang. Ketika ia baru berusia 9 tahun, ia sebagai seorang pianis mempersembahkan konser perdananya. Pada tahun yang sama, ia juga mulai mengarang musik. Musik gubahannya yang diciptakan pada usia belasan tahun, ada yang masih tetap dimainkan sampai sekarang oleh orkes-orkes simfoni besar. Sebagai seorang musikus, karir Felix Mendelssohn mencapai prestasi gemilang yang tiada taranya. Sebagai komponis, dirijen, pemain piano, pemain biola, pemain orgel, dan juga sebagai pembina sekolah tinggi musik, ia dihormati dan dikagumi di mana-mana. Berkali-kali ia melawat ke negeri yang lain, menggelar konser yang disambut hangat oleh khalayak ramai. Di tengah-tengah segala kesemarakan yang ia dapat, Felix Mendelssohn tidak lupa akan imannya kepada Kristus. Beberapa gubahannya yang paling anggun bersumber dari Alkitab. 2 di antaranya adalah karyanya yang diberi judul Nabi Elia dan Rasul Paulus. Kedua oratorium itu hingga kini masih sering dinyanyikan
di beberapa tempat, baik di luar negeri, di negeri Eropa, Amerika maupun Indonesia. Pada musim semi tahun 1847, Felix Mendelssohn mengunjungi negeri Inggris untuk ke-10 kalinya. Di sana ia memimpin sebuah orkes dan paduan suara besar, mementaskan hasil karyanya sendiri, yaitu Oratorium Nabi Elia. Dalam acara itu ada seorang penyanyi kur gabungan yang masih remaja, namanya William Cummings. Meskipun baru berumur 15 tahun, ia sudah 8 tahun menjadi anggota kur di sebuah katedral besar di gereja Inggris. Ia baru saja diangkat menjadi pemain orgel di gereja itu. William Cummings senang memadukan suara tenornya dengan puluhan siswa-siswa lainnya, terutama karena yang memimpin acara musik itu adalah sang komponis sendiri, sang tamu agung dari negeri Jerman. Tetapi betapa menyedihkan, 6 bulan kemudian William mendengar kabar bahwa Felix Mendelssohn, komponis ternama itu, meninggal pada usia 38 tahun. Selang beberapa tahun, William Cummings membolak-balik halaman sebuah buku musik karangan mendiang Felix Mendelssohn. Buku musik itu berjudul Nyanyian Perayaan. Dikarang pada tahun 1840 dalam rangka perayaan hari ulang tahun penemuan seni cetak yang ke-300. Tiba-tiba Cummings mulai menimbang-nimbang apakah lagu kedua dari buku musik karangan Mendelssohn itu dapat dipasangkan dengan syair dari Gita Surga Bergema yang sudah lebih dari 1 abad menunggu melodi yang cocok. Lagu kedua itu berjudul Tuhanlah Terang. Mendelssohn mengubah itu untuk paduan suara pria dan alat-alat musik tiup. Anehnya, seorang komponis besar itu pernah menulis berikut ini. Saya yakin lagu ini akan disenangi tentang Tuhanlah Terang oleh para penyanyi dan pendengar. Tetapi lagu ini sama sekali tidak cocok untuk syair rohani. Seharusnya sajaknya bertemakan kebangsaan atau sesuatu yang bersifat riang dan ringan, sesuai dengan nada musik itu sendiri. Musik karangan Mendelssohn itu memang bersifat riang dan ringan. Tetapi ia tidak menduga bahwa melodi seperti itu cocok dengan sukacita umat manusia atas kelahiran Tuhan Yesus, Sang Terang. William Cummings mengubah kembali lagu karangan Mendelssohn itu pada tahun 1855. Ternyata not-notnya cocok sekali dengan syair lagu Natal kalangan Charles Wesley. Dengan demikian terciptalah sebuah musik yang baru, Gita Surga Bergema, terbit pada tahun 1856. Akhirnya nyanyian rohani itu lambat laun menjadi lagu kesukaan umat Kristen di seluruh dunia. William Cummings lahir pada tahun 1831 dan hidup sampai tahun 1915. Ia menjadi seorang mahaguru dan penceramah di bidang musik, juga seorang pengarang musik, penulis sejarah musik, pembina sekolah tinggi musik. Ia mengadakan tur keliling ke negeri-negeri lain untuk menggelar banyak konser vokalia. Meskipun demikian, nama William Cummings masih diingat sampai sekarang hanya karena satu hal saja. Apakah itu? Pada umur 24 tahun, ia menemukan melodi yang paling cocok untuk syair Gita Surga Bergema, karangan Charles Wesley. Dahulu kala di kota Zanzibar di pantai timur benua Afrika, ada sebuah pasar dan penjara besar untuk para budak belian. Setelah perdagangan manusia dihapus, seorang penginjil mengusulkan supaya pasar dan penjara itu dirobohkan. Sebuah gedung gereja yang agung didirikan di situ. Ketika gereja itu selesai dibangun, umat Kristen di kota Zanzibar berkumpul untuk meresmikannya pada malam Natal. Di tempat yang dulu syarat dengan kesengsaraan dan kejahatan, terdengarlah alunan suara riang yang melantunkan lagu Gita Surga Bergema. Dan syair lagu ini, salah satunya terinspirasi dari bagian firman Tuhan, yaitu Efesus 2, ayatnya yang ke-17.
Ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Yesus Kristus Sang Terang Dunia datang ke dalam dunia untuk memberitakan damai sejahtera, memberikan damai sejahtera kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Selamat bernyanyi bersama dengan Bala Tentara Surga.